Kali ini saya akan membahas tentang konsep Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi atau strategi Based Responsibility Accounting System yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Balance Scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Balance Scorecard merupakan perkembangan di dalam dunia bisnis saat ini semakin kompetitif, sehingga menyebabkan persaingan yang luar biasa. Selain itu juga membuat perubahan dalam hal lainnya seperti produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, serta bagaimana cara penanganan suatu transaksi pada suatu perusahaan dengan para pelanggan atau antara perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Sudut pandang perspektif dalam Balance Scorecard. Adapun beberapa perspektif yang ada pada Balance Scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Balance Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih. Sebab secara umum tolak ukur tersebut tentu digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih. Balance Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara keuangan serta non-keuangan, guna mengarahkan kinerja perusahaan menuju kesuksesan. Di dalam Balance Scorecard, pengukuran finansial memiliki dua peranan penting, yaitu semua perspektif bergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari suatu strategi yang telah direncanakan. Dan yang kedua adalah memberi dorongan kepada tiga perspektif yang lainnya mengenai target yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian, manajer wajib menentukan satu alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja di setiap unit operasional untuk menentukan atau mencapai target finansialnya. Suatu produk dikatakan baik apabila memiliki manfaat yang tinggi. Terdapat dua kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan, yaitu kelompok pengukuran inti, HR Mainstream Group, dan kelompok pengukuran nilai pelanggan, Customer Value Proposition, yang di dalamnya berkaitan dengan atribut produk atau jasa dan hubungan dengan pelanggan serta citra dan reputasi. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat tiga pedoman. Dasarnya yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan purna jual. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan instruktur guna tercapainya tiga perspektif sebelumnya, serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Terdapat tiga prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, kepuasan pekerja, retensi pekerja, produktivitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, iklim organisasi.